Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok. Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba, terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang, entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga, kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi, hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten.
Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi. Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir. Lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztec, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung. Maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya eksoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita, di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh,
dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius, dan nggak ada suhu ekstrim. Di Bumi Baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini, dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya.
Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan. Hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa. Suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Sangat mirip dengan video game. Ya, seperti game roleplay lah kira-kira. Kamu cuma perlu menambahkan ikon yang tepat ke layarmu, seperti health bar dan energy bar. Jangan lupa inventorinya ya. Di dalamnya berisi ponsel, dompet, dan kunci. Pastinya, setiap orang punya skill bar. Oke, ayo kita mulai dari awal. Saat kamu masih bayi pun, game ini sudah diset pada level yang sulit. Skillmu masih berada di level 0 dan health barmu belum kentara. Karena itulah, sebagian besar waktumu habis hanya untuk tidur atau makan, agar health barmu terus bertambah. Saat naik ke level 1, kamu mulai bisa berjalan, tapi peta duniamu masih minim dan sempit karena ada banyak bahaya yang belum siap kamu hadapi. Ternyata, game ini punya mode demo super panjang bernama masa kecil. Sebagian besar fiturnya masih terkunci. Kebanyakan tindakanmu diatur oleh orang tuamu. Sebagai pemberi misi, mereka membantumu mendapatkan pengalaman yang kamu perlukan agar terus maju. Kalau kamu mengabaikan perintah mereka, levelmu akan sulit naik. Tapi kalau kamu sopan dan patuh, mereka akan menghadiahkanmu koin emas pertama. Selama masih kecil, levelmu akan terus naik, tapi waktunya tentu sangat lama. Health dan skill barmu meningkat pesat saat kamu sudah sekolah. Memang bukan sekolah sihir yang seru sih, tapi para siswanya tetap menjalankan misi dan belajar kemampuan baru.
Selamat, kamu sudah sampai di level 18. Saat inilah permainan roleplaymu benar-benar dimulai. Dalam pilihan video game klasik, kamu harus memilih kelas karaktermu dan skill path yang kamu minati agar kamu bisa menaklukkan dunia. Meski kelas karakter pada game seringnya beragam, kebanyakan dari kita akan memilih kelas yang sama di kehidupan nyata, yaitu si penjelajah dunia yang bisa menjalankan berbagai tugas demi mendapatkan koin emas dan pengalaman. Kamu masih punya banyak misi yang harus dijalankan. Oh ya, di level ini, kamu juga perlu meninggalkan peta yang telah menjadi tempatmu dibesarkan. Dunia baru ini mirip dengan hutan gelap yang penuh dengan musuh. Belum lagi, para penjahat di luar sana terkadang sulit dikalahkan. Para monster ini bernama tanggung jawab, pekerjaan, dan uang. Mereka terus saja kembali, walau kamu yakin dirimu sudah tahu cara menghadapinya. Tapi kalau kamu rajin saat umurmu remaja, suatu hari kamu akan mengalahkan semua monster ini. Bayangkan, kamu sedang ada di restoran. Teman kencanmu bertanya, "Kamu suka binatang nggak?" Tanpa ragu, kamu menjawab, "Aku suka kucing." Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Aku lebih suka anjing." Cepat, buka pilihan menunya, muat ulang checkpointmu, dan ubah jawabanmu. Tapi tidak bisa begitu. Perlu diingat, video game ini termasuk sulit, dan kamu masih dalam mode sulit. Artinya, nyawamu cuma satu. Kamu tidak bisa menyimpan kemajuannya, lalu kembali kalau terjadi kesalahan. Setiap keputusan dan tindakan yang kamu ambil berimbas pada dirimu dan pemain lain di sekitarmu. Tapi semua ini membuat hidup jadi lebih berwarna. Di game ini, kamu perlu berinteraksi dengan pemain lain. Tapi berhati-hatilah, adminnya jauh lebih disiplin dibanding admin game lain. Kamu bisa diseret ke mode permainan yang jauh lebih sulit kalau kamu melanggar aturan dan mengecewakan orang lain. Kalau sudah begini, kamu cuma bisa melihat 4 dinding dan jeruji besi. Tapi untungnya, karakter dalam game ini bisa disesuaikan. Misalnya dengan mengubah gaya dan warna rambut, membuat tato dan tindik. Pokoknya sesukamu. Dan bajunya bisa kamu buat sesuai selera dan imajinasimu. Tiap kali mencapai level baru, kamu punya kemampuan dan misi baru. Tantanganmu akan lebih berat, tapi hadiah yang kamu dapat juga lebih baik, seperti emas melimpah atau rumah besar. Tapi ada satu jalur misi yang sangat unik loh. Saat pengalamanmu sudah cukup, kamu bisa berkeluarga dan bahkan membuat karakter baru. Kemudian, kamu mengajari mereka keterampilanmu. Kamu juga mendampingi mereka di game ini sampai bekalnya cukup, sehingga bisa pergi ke hutan gelap untuk mengalahkan para monster. Namun, kamu tidak akan selalu bisa mengontrol mereka. Di game ini, plotnya tidak melulu berpusat di kamu, karena AI melakukan hal-hal yang diinginkannya. Ada banyak aspek lain yang juga sangat unik. Coba lihat grafiknya deh. Luar biasa kan? Seperti Ultra HD dan resolusinya mantap jiwa. Tapi gameplaynya lumayan lebih rumit. Jangan lupa selalu cek health bar, jalin hubungan dengan karakter lain, dapatkan emas, dan istirahat tepat waktu. Yang paling menarik justru ceritanya. Kamu yang memegang kendali penuhnya. Memang membosankan sih kalau kamu cuma rebahan dan jadi penonton hore-hore saat orang lain sukses besar di game ini. Tapi dengan usaha keras, karaktermu bisa punya peran penting di game ini. Jadi, kamu perlu mencurahkan seluruh usahamu untuk membuat game ini menjadi pengalaman yang menarik. Game ini dilengkapi dengan banyak fitur keren kok. Misalnya, fast travel. Beginilah jadinya kalau kamu punya pilihan ini. Bangun dengan badan pegal-pegal, tapi tetap harus bekerja. Masuk ke portal saja, lalu pilih lokasi yang kamu tuju. Boom! Sampai juga. Sudah waktunya untuk menemukan fitur ini. Kita juga bisa loh menggunakan beberapa kode cheat. Memang tak akan ada yang menyukai cheater di server sih, tapi pasti keren. Uangmu kurang, masukkan kode cheatnya. Tabunganmu pun akan meroket. Merasa kurang sehat? Jangan buang-buang health portionmu. Masukkan saja kode cheatnya. Health barmu akan penuh lagi. Tapi jujur saja, bermain dalam hidup yang penuh kode cheat akan cepat membosankan. Dengan membayangkan hidup seperti dalam video game, kita bisa lebih memahaminya. Kita sering berkutat untuk menetapkan tugas-tugas kecil dan mencari solusinya. Dengan hadiah dan pengalaman yang didapat, kamu beralih ke misi yang lebih menantang. Keterampilan, emas, dan health barmu tidak akan punya batasan. Maka, kamu perlu mengelola sumber dayamu dengan hati-hati untuk mencapai level berikutnya.
Sebagian orang beranggapan game komputer punya efek berbahaya. Menurut mereka, para gamer banyak membuang-buang waktu di dunia virtual dan mengabaikan dunia nyata. Tapi sebenarnya, sering bermain game punya banyak manfaat loh. Desain game juga banyak terinspirasi dari kehidupan nyata. Tersedia juga banyak fitur bermanfaat yang bisa kita pelajari. Game selalu memberikan penghargaan atas kerja keras kita. Dengan menamatkan game sambil merasakan kemajuannya di sepanjang permainan, kamu akan paham bahwa untuk mencapai keinginanmu, kamu perlu mencurahkan waktu dan energi. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Game juga menyediakan aspek bermanfaat ini, komunikasi. Saat ratusan juta orang memainkan game online yang sama, mereka disatukan dalam kelompok dan tim. Mereka perlu menjalin hubungan yang erat dan memaksimalkan kerjasama tim yang baik untuk menghabisi monster di hutan atau memenangkan pertarungan. Game kompetitif bisa membantu kita belajar berkomunikasi dan berkompromi. Meski cuma untuk bersenang-senang, kita perlu belajar dari game supaya tetap bisa menjalankan kehidupan nyata. Hanya saja, tantangan kita bukanlah hutan yang dihuni monster seram, tapi tetap bertahan di kantor untuk menghadapi bos yang sedang marah. Dan satu hal lagi, cara berpikir strategis dan pengambilan keputusan seseorang terbukti meningkat kalau dia pernah bermain video game. Dalam suatu penelitian, sebanyak 50 pemuda dewasa yang belum pernah bermain game diminta memainkan game aksi selama 50 jam. Sedangkan kelompok lain memainkan permainan strategi lambat. Dan hasilnya menunjukkan, permainan aksi membantu meningkatkan persepsi terhadap informasi visual. Kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga meningkat karena aspek kecepatan pada game aksi. Di game ini, serangkaian peristiwa terjadi secara berurutan atau bahkan bersamaan, sehingga si pemain harus segera bertindak dan membuat keputusan. Ini memberinya manfaat positif di kehidupan nyata.